Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kalau malam ini kami masih diberi kesempatan terus untuk mendengar firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Ampuni Tuhan semua apa yang kami lakukan, supaya kami mau Tuhan, hati kami tetap buat Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, perkatakan setiap firman-Mu menjadi rema, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Tetap semangat, tetap sukacita ya. Puasa sudah berakhir, nanti kita doa tutup puasa. Saya berharap dengan puasa ini ada sesuatu yang Tuhan lakukan ya, dimana Tuhan juga akan menunjukkan kuasa, titik balik. Ada banyak pengharapan kita yang dalam Tuhan, tapi sekali lagi balik jadilah kehendak-Mu ya. Kita percaya, kita berharap Bu, dengan puasa ini saya berharap ada breakthrough ya Bu Eli, titik balik dimana ada turning point. Keadaan saya tidak selamanya seperti ini ya. Kita percaya bahwa Tuhan tuh pasti juga tidak mau keadaan saudara ada di bawah terus. Tangkep ya, Tuhan juga nggak mau keadaan kita hari ini hidup dalam kelemahan, kekurangan ya, kesakitan. Itu semua bukan tujuannya Tuhan, karena senyatanya memang Dia datang supaya kita semua ini punya kelimpahan. Berarti kalau kita ada dalam kelemahan, kesakitan, kekurangan, itu bukan tujuannya Tuhan. Tapi ini satu perjalanan yang kita nggak bisa hindari. Kalau kita mau ngalami kekuatan, kita harus ngalami kelemahan dulu. Tangkep ya. Kalau kita mau lihat keberhasilan dan keberuntungan, kita harus ngalami titik kegagalan dulu. Kalau kita mau ngalami kelemahan, maka kalau kita mau melihat yang namanya titik kekuatan ya, titik dimana kita melihat semuanya indah, saudara harus ngalami titik kepahitan dulu. Kenapa semua ini harus terjadi? Supaya kita ini sebagai orang benar tidak menyombongkan diri kita ya, supaya ketika kita ada di atas, kita tahu bahwa kita ini bisa ada di atas. Itu kenapa? Karena bukan kuat gagah kita, tapi karena lewat proses kehidupan yang kita alami di bawah, di titik bawah kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang sempurna, bukan gagah kita. Seringkali manusia itu punya sifat sombong. Kalau manusia diberkati, kita hebat, kita sukses, maka kita ini rata-rata tidak butuh Tuhan ya. Kita butuh Tuhan hanya sekedar ya, sekedar supaya makin kaya, makin sukses. Tapi kita butuh Tuhan hanya urusan seputar lahiriah. Tapi ingat loh, target Tuhan tuh batinia. Makanya lewat proses kita percaya, kita direndahkan dulu, kita dijatuhkan dulu, kita ngalami kegagalan dulu, supaya kita dibawa Tuhan arahnya tetap menuju arah naik. Tangkap ya. Jadi sekali lagi, yang lagi dalam proses jangan berkecil hati, berbesar hatilah ya. Seperti khotbah saya kemarin, saya mau lanjutkan ya, yang mungkin tidak ikut live saya kemarin, bahwa saya berkhotbah senyatanya kalau kita lagi disakiti orang, senyatanya orang jahat itu lagi memberkati kita. Tangkep ya saudara. Kalau lagi difitnah orang, saudara jangan takut. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ngalami keadaan seperti keset. Sepertinya kita ada di bawah, kita rasanya ngalami keadaan yang tidak adil ya, hidup sepertinya tidak adil, hidup kok rasanya dijajah, hidup rasanya diinjak-injak Bu Eli. It's okay. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ngalami keadaan di bawah terlebih dahulu. Kenapa? Percayalah, kalau kita punya hati tetap mengampuni, mengasihi, memberkati musuh-musuh kita, maka kita percaya bahwa Tuhan itu mengizinkan rasa sakit kita itu nanti akan diganti. Makanya kalau orang jahat sama kita, itu senyatanya 1 Petrus 3 ayat 9, kita ini sedang dipanggil untuk menikmati berkat. Tangkep ya, orang jahat
senyatanya di mata Tuhan itu waktunya orang memberkati kita, yang jahat memberkati kita. Tapi orang jahat itu nanti akan menutup jalan hidupnya sendiri, mencelakakan. Nanti kita lihat ya, kita bahas ayatnya. Bagaimana hari ini yang lagi disakiti, tenang aja ya. Saya bisa hari ini jadi seorang hamba Tuhan, saya bisa dikenal sebagai gembala PD Victory. Itu salah satunya berkatnya apa? Disakiti. Prosesnya gimana sebelum Tuhan bawa hidup saya menjadi gembala, menjadi seorang evangelis, itu prosesnya harus diremukkan terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena Tuhan mau mengosongkan diri saya. Nggak mungkin orang yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, diberkati Tuhan itu tanpa diremukkan, nggak mungkin. Kita ini lagi dikosongkan. Waktu kita dikosongkan, kita sedang diisi dengan urapannya Tuhan. Kalau daging kita ndak kosong, nggak mungkin urapan Tuhan itu bisa penuh. Yang penuh kalau daging kita itu ya urapannya dunia, urapannya iblis ya. Tapi waktu kita mengalami proses tujuan Tuhan, kita dikosongkan. Makanya kalau hari-hari ini kita digencet ya, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang arogan, yang sombong untuk menggencet hidupmu. Salah satu tujuannya Tuhan, satu, karena kita lagi dikosongkan. Waktu kita dikosongkan, kedagingan kita dikeluarkan. Orang dikosongkan tuh kayak dikeruk saudara ya, kayak dikeruk. Daging itu kayak dicacah-cacah ya, dikeluarin semua, dicabik-cabik semua yang namanya daging supaya urapan roh Allah itu mulai diisi. Kalau dagingmu penuh, mana mungkin roh itu bisa memenuhi kehidupan kita. Makanya hidup kita makin berkurang, prosesnya Kristus yang makin bertambah. Gak mungkin kita bertambah, Kristusnya bertambah. Kristus harus makin bertambah, kitanya harus makin berkurang. Tanpa proses, tanpa rasa sakit, tanpa kegagalan, maka kita tidak akan pernah melihat Kristus yang bertambah. Nah, malam ini yang lagi ngalami keadaan sulit, jangan bersedih hati, jangan marah sama Tuhan. Mengucap syukur kalau Tuhan masih peduli dengan kedagingan kita. Saya paling suka dari dulu itu ayat teringat, baru ingat ya. Baru ingat satu ayat, 1 Korintus 15 kalau nggak salah ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Yuk kita baca sama-sama. Oh bukan yang itu, daging dan darah, sebentar ya. Nah ini, bentar. Daging dan darah ini 1 Korintus 15 ayat 50. Yuk kita baca sama-sama. Jangan marah, bersyukur. Suamimu belum berubah, istrimu belum berubah, anakmu belum berubah. Engkau difitnah, katakan terima kasih. Buat orang sekitarku yang satu rumah, satu saudara lagi menggencet hidup saya, lagi menajamkan. Kenapa? Karena kalau saudara tidak digencet, daging ini tidak akan pernah ditekan saudara. Saya bisa menekan daging itu lewat proses. Kalau enggak mungkin saya bisa berubah jadi seorang yang sabar, seorang yang punya penguasaan diri yang baik ya. Sampai beberapa orang kalau ketemu saya bilang gini, Eli, walaupun saya ya mungkin ketemu kamu tiap hari aja, suruh saya berubah seperti kamu, gak mungkin. Kamu ini sudah levelnya dewa. Ya, saya bilang saya bukan level dewa. Mungkin kalau dibelek darahmu juga sudah bukan darahnya merah, darahnya putih. Orang sampai bilang, saya walaupun tiap hari bergaul dengan kamu, tapi kalau aku suruh jadi orang seperti kamu, aku tidak mungkin mampu. Sekali lagi, secara akal saya juga nggak mungkin mampu jadi orang yang punya penguasaan diri. Tapi lewat proses di situ. Yuk kita baca. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengucap syukurlah kalau hari ini Tuhan masih peduli loh. Proses remukkan dagingmu ya, hari ini matikan dagingmu, berarti Tuhan itu mau setiap saudara dan saya yuk
dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan hanya kejar bagianmu di kerajaan di dunia ini aja. Yang kau raih, kau ingin dapat kerajaan, kekayaan, kesuksesan, ketenaran, kemewahan, semua yang berlimpah-limpah cuman mikiri di dunia ini aja. Tapi hari ini tanpa kita mau diproses daging, ingat loh ya malam ini, daging dan darah itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa Tuhan tegakan masa sukar harus terjadi, resesi, orang nyakiti kita kok ndak berhenti-berhenti ya Bu Eli. Suami saya, aduh Bu Eli, istri saya, aduh Bu Eli. Kenapa ndak berhenti-berhenti satu hal? Kenapa? Karena Tuhan mau hari ini yuk kita semua tahu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sehingga kita mengucap syukur buat suami kita yang masih jadi alatnya Tuhan, supaya kita itu tidak kehilangan bagian loh dalam kerajaan Allah. Saudara pikir Tuhan itu apa kurang kerjaan memproses hidup saya, memproses orang-orang sekitar kita yang nyakiti kita? Apa Tuhan itu nggak bisa membuat sekejap mereka dihukum ya? Atau Tuhan tuh nggak bisa membuat sekejap orang-orang nyakiti kita disambar petir? Semua bisa, memulihkannya juga dalam sekejap. Tapi sekali lagi, kenapa Tuhan itu belum selesaikan semuanya? Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau kita diselesaikan cepat, nanti kita kehilangan bagian dalam kerajaan Allah. Lah kita ini kan bukan hidup di dunia. Dunia ini kan cuma transit, pendatang, perantau. Saudara percaya bahwa kita pendatang, perantau, penumpang lagi. Kita cuma 3 hal statusnya, bukan status warga negara. Lah kalau warga negaranya harusnya KTP-nya warga kerajaan Allah. Kita bukan kerajaan dunia. KTP kita di dunia ini KTP sementara, walaupun kita sekarang punya iktp yang selamanya. Tapi ini bukan selamanya. Ketika hidup kita berakhir, maka kita punya KTP kerajaan Allah. Dan pastikan Tuhan itu mau setiap kita dapat bagian, bukan di dunia ini yang saudara kejar kaya, nyaman, teletabis sama suami, bukan itu saudara. Tapi Tuhan mau malam ini, sabar ya nak, kalau aku masih proses suamimu tambah galak, tambah tanda kutip, tambah limited edition, mulutnya, perbuatannya, Bu, aduh Bu, jangan marah, karena Tuhan sekali lagi mau kita diremukkan dulu supaya kita mendapat bagian di kerajaan Allah. Makanya judul khotbah saya, jatuh pada waktunya atau berdiri pada waktunya. Itu pilihan hidup kita. Ya, saya seringkali berkata, menabur itu pilihan, tapi menuai itu kepastian. Saudara tahu, yang namanya jatuh waktunya, berdiri waktunya, itu kepastian, sudah tidak bisa diganggu-gugat. Waktu menaburmu benar, maka pasti saudara berdiri pada waktunya. Tapi kalau menabur hidupmu salah, maka engkau pasti jatuh pada waktunya. Ini tidak bisa pilihan, sudah pasti. Pasti ya Bu Eli, pasti. Orang bisa lihat hari ini pelakor, orang ambil suami orang, ambil uang orang, tipu orang, kelihatannya gemuk, segar, sehat. Jujur, ini belum perjalanan yang akhir. Saudara yang mungkin disakiti jadi keset, saudara jangan berkecil hati. Ini belum akhir loh hidup kita, on the way. On the way-nya apa? Ya sesuai yang kita tabur, ini pilihan. Saudara kalau naburnya jadi orang benar, ya pasti pilihannya jelas. Saudara pasti berdiri pada waktunya. Tapi pelakor-pelakor, orang yang ambil suami orang, suami-suami yang ambil istrinya orang jahat, penfitnah dan semua. Mereka ini lagi menentukan pilihan sendiri yang suatu kali mereka akan menuai dalam kepastian. Nabur pilihan bisa milih, enak ya. Pelakor bisa pilih, suaminya si A kaya, sikat. Suami si B kaya, sikat. Nah, mungkin itu pilihan. Orang mungkin bilang gini, aku bisa tipu orang ini, bodohnya setengah mati. Sikat uangnya, sikat suaminya, sikat istrinya. Semua bisa disikat. Pilihan saudara. Kasih, iblis bilang, ayo pilih yang enak-enak.
Tapi kalau kita sudah menuai, ini sudah kepastian, saudara. Tidak bisa pilih lagi, oh Tuhan kenapa aku jatuh, Tuhan kenapa. Nanti orang-orang yang lagi disakiti, kita akan kaget. Orang-orang yang semua yang nyakiti kita jatuh pada waktunya, tapi kita berdiri pada waktunya. Amin. Makanya yuk semangat. Kita buka ayatnya terlebih dahulu ya. Ayat pembuka Mazmur 36 ayat 12 sampai 13. Makanya hari ini yuk kita tahu bahwa menabur itu pilihan. Saudara kalau diberi pilihan, iblis kasih pilihan, Tuhan kasih pilihan. Saudara mau pilih mana? Hari ini tidak bisa. Saudara tahu bahwa menabur itu pilihan, saudara. Kalau kita pilih yang namanya jalan kebenaran, ya pasti bagiannya juga kerajaan Allah. Tapi kalau saudara pilih jalan yang salah, yang menyesatkan, bagiannya kerajaan Allahmu hilang. Makanya hari ini kita yang diproses juga pilihan. Jangan pilih ketika diproses jalan hidup yang menyesatkan. Kita pilih aja jalan yang benar. Janganlah kiranya kaki-kaki orang congkak menginjak aku dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Nah ini, lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Saya waktu baca ayat ini saya membedakan, saudara. Saya bilang gini, iya ngeri ya Tuhan, ngeri ya Tuhan. Kalau orang jahat itu memilih hidupnya pokoknya enak, tidak peduli itu suami orang, yang penting ini dulu. Berapa banyak orang-orang yang hari ini tidak pernah berpikir bahwa suatu kali mereka itu akan jatuh, bahkan jatuhnya dibanting dan tidak bangun kembali. Herannya ada banyak orang tidak ngerti kalau nikmatnya yang dinikmati diberikan oleh iblis itu cuma di ujung lidah. Tapi nelen pahitnya itu selamanya loh saudara. Nikmatnya cuma di ujung lidah. Oh ya enak uang. Oke, hanya sekedar itu having fun sebentar saja dengan suami orang, dengan istri orang, dengan uang orang, ya, dengan menfitnah nama baik orang. Orang mungkin hari ini bisa menikmati, tapi hati-hati. Hidup ini pilihan. Kalau kita memilih, kita bisa menikmati. Dosa seperti kredit card, gesek card. Tidak bayar kan? Orang gesek kredit card bayar enggak? Belum bayar kan? Tapi suatu kali bayar enggak? Jelas. Nah bayarnya nanti mereka akan mengalami jatuh, dibanting, tidak dapat bangun kembali. Sementara kalau saudara baca firman Tuhan yang berkata 7 kali orang benar jatuh akan bangun kembali. Tangkep ya, yang satu tidak bangun lagi, yang satu memang disakiti, diambil suami, diambil istri. Ya, yang namanya kita difitnah, kita pasti ngalami jatuh. Kita seperti keset Bu Eli, tidak apa-apa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pasangannya limited edition, mungkin mertua limited edition seolah-olah menginjak hidupmu karena hidupmu miskin, mungkin hidupmu tidak pinter, sehingga engkau tidak kaya, tidak dipandang sebelah mata oleh dunia, engkau tidak perlu takut. Kenapa? Karena hidup ini yang pasti saudara harus pilih yang benar. Tidak peduli saudara hari ini dalam keadaan status mau orang biasa, orang sederhana, orang yang punya RSSSS. Orang yang mulia pilihannya itu adalah orang yang memilih hal yang jalan yang tepat. Karena nanti suatu kali saudara percaya, mungkin kita berkata gini, Bu, jadi orang benar jatuhnya 7 kali, iya. Ditimpa tangga 7 kali. Sudah jatuh, ditimpa tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangganya 7 kali. Tapi 7 kali orang benar jatuh, itu bangun kembali. Itu pilihan dan menuai kepastiannya pasti bangun kembali. Sementara orang yang menyakiti kita, mereka menuai kepastian juga. Pastinya apa? Jatuh. Ya, sudah jatuh, hari itu dibuanting dan mereka tidak dapat bangun lagi. Orang benar bangun kembali. Ini perbedaan yang tidak main-main. Waktu saya merenungkan firman ini, saya ngomong sama Tuhan, ngeri juga Tuhan kalau tidak bangun lagi. Dan itu pasti. Tangkep ya, itu pasti.
pilihan ya. Kalau sekarang naburnya pilihan, memang bisa ambil suami orang, pilihan. Pikir mereka, enaknya ambil suami orang, minta doa, ampun. Nggak bisa saudara. Suatu kali menuai kepastiannya, mereka tidak bangun lagi, kita yang dibangun kembali. Ini menjadi pertimbangan buat kita semua yang hari-hari ini. Jangan pernah ngiri dengan orang berdosa. Bu itu jahat, Bu. Tetangga saya, Bu. Aduh, Bu, mulutnya, bibirnya, tapi kok tambah diberkati. Jangan ngiri, nggak usah ngiri. Itu cuman pilihan hidup yang sesaat. Tapi menuai kepastiannya gimana? Nggak bisa tawar-tawar lagi, saudara. Nah, hari ini yuk kita lihat. Kemarin saya sudah bahas ya beberapa ayat ini. Kita lihat ini ayat yang saya ambil. Cukup mengerikan kalau kita baca. Makanya kita hari ini yuk sebagai orang benar, kalau sudah disakiti jangan membalas. Nanti pilihanmu salah. Kalau pilihanmu salah, nanti kita tidak menuai kepastiannya akan bangun kembali. Malah kita tidak dapat bangun lagi. Yang sudah terpuruk ya sudahlah. Akibat perbuatan orang jahat, hidup rumah tanggamu terpuruk, tidak usah marah. Tetap pilihlah jalan yang benar supaya kepastiannya nanti ada. Yuk kita baca Amsal 12 ayat 7. Amsal 12 ayat 7. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar tetap berdiri. Tangkap ya, ini kepastian loh. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi karena tidak dapat bangun. Tapi rumah orang benar berdiri. Karena apa? Karena mereka bangun kembali. Tangkap ya, ini sudah pasti Bu Eli. Pasti sudah. Tidak ada yang namanya ilmu ikut Kristus, itu bukan ilmu yang moga-moga. Tapi ilmu pasti, janjinya pasti. Ya dan amin. Yang namanya ketabur tuai itu pasti. Tidak mungkin saudara hari ini walaupun sesulit-sulitnya orang benar, suatu kali mereka tetap akan menuai kepastian. Yaitu rumahnya tetap berdiri. Berikutnya Amsal 12 ayat 21. Amsal 12 ayat 21. Ya, jadi sekali lagi yuk, menabur itu pilihan, menuai itu kepastian. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Lihat ya, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Wow. Orang benar pilihannya ya, hidup benar, ngampuni, ngasih hidup. Bodohnya kata dunia, kata tetangga saya buego, Bu Eli, ngampuni. Ya, ada seorang ibu yang konseling sama saya, Bu, saya ini ndak gampang jalani hidup, rasanya pingin menyerah. Kenapa? Saya tanya, Ibu Eli tahu yang namanya wanita perusak rumah tangga saya, suami saya itu selingkuh sama tetangga sendiri. Sudah ndak pulang ya rumahnya, kalau ndak pulang ke rumah, sekarang pulangnya ke rumah tetangga. Nah ini saya bilang, suamimu lagi sakit jiwa, dia ndak tahu alamat pulang ke rumahnya sehingga dia kesasar. Ibu ndak usah mikir yang aneh-aneh. Iya Bu, bayangin Bu, rumahnya cuma tinggal beberapa rumah, dia bisa nyasar ke rumahnya janda, Bu Eli. Apa ndak sakit hati Bu? Tetangga pada membicarakan keluarga kami, anak-anak saya malu. Papanya nggak pulang ke rumah, malah nyantol ke rumahnya janda di seberang sana, ndak jauh Bu. Bagaimana ini Bu Eli? Saya sudah ndak kuat, rasanya aib. Saya cuma bilang, Bu, sudah Bu, itu sampah. Kalau Tuhan izinkan ibu sampai aib jadi pembicaraan tetangga, percayalah Tuhan pasti punya tujuan yang besar. Orang kalau hari ini sampai keadaan hidup ibu orang benar, tapi kelihatan yang janda yang ngambil suaminya ibu malah enak-enak, ibu jangan takut. Ibu pasti lihat bagaimana orang benar itu tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka senantiasa. Yang satu tidak ada bencana apapun, aman. Yang satu senantiasa celaka, berarti celaka. Itu sudah kepastian, sudah rumahnya nanti ya, orang benar rumahnya tetap berdiri,
dia tidak ada lagi rumahnya, dan kepastiannya juga dia akan ditimpa bencana, ya senantiasa celaka. Sementara orang benar kepastiannya apa? Tidak ditimpa bencana, ada kata-kata belakangnya, apapun. Nah, apapun loh. Bayangin loh, Tuhan tuh hebat yang melindungi orang benar. Ini pasti Bu Eli, pasti sudah. Lah sekarang bencana aibnya, aib bencanamu berlalu dengan tidak ada bencana apapun. Itu kepastiannya. Sementara janda itu nanti akan ditimpa celaka senantiasa, bahkan jatuh sudah tidak ada lagi. Serem enggak saudara? Makanya ini jangan main-main loh. Ini pasti. Kenapa sih kita ini pilih yang salah kalau yang pasti itu tidak enak? Misalnya suatu kali iblis itu, kalau kita tahu proposalnya iblis, saudara tidak akan ambil proposalnya iblis. Iblis mungkin bilang gini, nih suaminya orang ya kuaya, kamu ambil. Tapi ingat loh ya, nanti ada resikonya, ditanggung penumpang, ditanggung sendiri. Kamu nikmati orang kaya, kamu ambil suami orang kaya, kamu ambil istri orang yang cantik. Tapi resikonya nanti senantiasa celaka. Ya, saudara akan ditimpa bencana, saudara akan mengalami jatuh, tidak akan bangun kembali, ya akan dibanting lagi. Kalau orang dibanting tuh jatuhnya gimana? Yaitu seperti firman Tuhan, orang berdosa itu jalan di tempat yang licin, kalau jatuh mereka sudah hancur, tidak bisa bangun kembali. Semua itu berkaitan loh, ayat demi ayat. Ngeri tidak saudara? Mazmur 73, sampai suatu kali aku melihat orang berdosa yang jalan ditaruh di tempat yang licin, mereka jatuh. Dan orang kalau jatuh di tempat yang licin, mereka itu dibanting dan tidak dapat bangun kembali. Ngeri tidak saudara? Jujur, kalau itu proposal yang iblis berikan buat saudara-saudara yang lagi ngambil suaminya orang, ngambil istrinya orang, ambil uangnya orang, kira-kira saudara mau terima enggak? Dan iblis, kalau iblis bilang gini, ini pasti lo ya, pasti lo, enggak ada lagi moga-moga, enggak ada, pasti akan terjadi dalam hidupmu. Tidak tahu cepat atau lambatnya, pasti. Kira-kira saudara jadi orang yang hari ini ditawari proposal ini, saudara pasti coret, saudara pasti tolak ini proposal. Apalagi kalau iblis bilang gini, dan ini sampai anak cucumu. Hati-hati, anak cucumu juga bisa kena semua nanti dari apa yang kau lakukan. Karena kau nikmati berkat, tapi kau nutup berkatnya anak cucu. Semua berkat yang kau nikmati ini cuma tuker tempat. Dari berkatnya kamu ambil nikmati sekarang, ini nutup. Selalu seperti itu saudara. Sudah berapa kali saya jelaskan, ada seorang paranormal yang bertobat. Itu cerita. Dia bilang gini, senyatanya kita tidak pernah bisa memberi rezeki. Memang kita bisa pakai ilmu jambi-jambi memberi rezeki, tapi itu bukan pemberian, tapi tukar tempat. Tukar tempat gimana? Yaitu apa yang diberikan itu hanya berkat anak cucu yang nanti suatu kali itu nutup. Nah makanya kita hari ini jangan sampai, yuk kita sebagai anak Tuhan yang lagi disakiti, yang lagi ngalami keadaan yang putus asa, diinjek-injek, jangan pernah beresponnya salah. Ngeri saudara. Ini pasti loh saudara. Kalau kita hari ini juga yang disakiti, jangan ambil jalan pintas. Kalau saudara salah dalam menabur benih, saudara juga akan pasti menuai yang namanya celaka. Ya, Amsal 3 ayat 33. Saya bukain ayat ini, saudara catat supaya kalau ada orang berdosa hari ini yang masih mikir-mikir mau meninggalkan dosanya, kasih ayat ini. Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Loh, ngeri kan? Loh Bu Eli, berarti kutuk Tuhan itu ternyata sebenarnya kutuk itu sudah tidak ada saudara. Tapi karena kita melakukan perbuatan menuai, menabur yang salah, menuainya nanti kutuk. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkati. Jadi waktu kita jadi istri yang benar, kita diberkati sampai keturunan. Namanya rumah. Rumah itu berbicara anak cucu kita, termasuk pasangan kita juga yang kita hari ini doakan suatu kali
kitab Amsal 31 ayat 10 sampai 12 itu berkata, istri yang cakap suaminya ndak akan kekurangan keuntungan. Makanya kita jadi istri harus cakap. Ya, saudara percaya suatu kali nanti saya akan bikin khotbah tentang judulnya cakap. Ya, kita percaya kita perlu jadi istri bukan hanya cakap secara fisik, kita dandan ndak dosa, saudara. Ya, kita mungkin mau yang namanya ini namanya alis disulam, bibir disulam, asal jangan terlalu bibirnya disulam, saudara, nanti takut ya yang lihat ya, bibir disulam, alis mungkin mau disulam, bibir supaya merah, ya ndak ada yang salah karena kita kepingin cantik cakap, tapi sekali lagi yang paling cakap itu paling penting di mata Tuhan. Ya, saudara percaya hari ini pastinya bahwa orang yang nyakiti kita nanti kutuk akan ada di tempat. Sementara kita menuai kepastian diberkati. Amsal 15 ayat 6 kita baca. Amsal 15 ayat 6. Di rumah orang benar ada banyak harta benda. Wow, luar biasa ini. Ya, ayat ini sering saya ulang-ulang. Di rumah orang benar itu please siapa yang bilang orang ngampuni mengasihi itu bego, Bu Eli. Ada seorang ibu yang waktu itu ketemu saya, dia bilang gini, Bu, saya ikut ajaran ibu mengampuni mengasihi 3B, Bu. Bodoh, Bu, ternyata bego, Bu. Hari ini percayalah, jangan dengar apa kata dunia, karena kita lebih mengenal firman. Kalau orang berkata bego, kita katakan, lu kita ini menuai kepastian bahwa apa yang pasti di rumah orang benar ada banyak harta benda, diberkati dengan banyak harta benda. Tetapi penghasilan orang fasik itu membawa kerusakan. Saudara percaya, hari ini jangan ngiri. Mungkin ada ibu-ibu yang lagi ngiri, pelakor kaya loh Bu Eli, pelakor dibeliin mobil, dibeliin rumah, mewah. Sementara kalau sama saya, welit Bu Eli, ndak terima Bu Eli, jengkel Bu Eli. Sudah, ndak usah ngiri. Mereka menuai kepastian kok nanti. Apa yang dijadikan penghasilan itu akan membawa kerusakan. Jadi penghasilannya uang panas dimakan panas, rusak semua. Ndak ada belalang pengirip, Yoel, pelahap, pindahan, pelompat yang akan merusakkan juga nanti. Ya, saudara percaya di dalam kehidupan ini kita sebagai anak Tuhan, yuk kita sebagai orang benar tetaplah jadi istri-istri yang cakap, suami-suami yang cakap, ya. Ndak usah bales perbuatan pasangan kita, ndak usah bales partner bisnis kita, teman-teman kerja kita yang menfitnah hidup kita. Senyatanya ini cuman alat kok, alat. Waktu kita disakiti itu kita diberkati dengan menuai kepastiannya nanti enak. Nah, saya rangkum 3 hal. Ya, jadi hari ini yuk, yang pertama, saudara dan saya sebagai orang benar menuai kepastian, yaitu tetap berdiri rumahnya. Orang benar tidak ditimpa bencana apapun. Orang benar tempat kediamannya akan diberkati dengan banyak harta benda. Sekali lagi, tidak ada orang yang hari ini berkecil hati jadi orang benar. Saya nggak pernah berkecil hati dengan orang yang menfitnah saya, orang yang ngatai saya, orang yang maki-maki hidup saya, karena saya mengerti firman. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya suatu kali dengan keturunan saya akan menuai kepastian. Seisi rumah suami saya juga, saya berdoa suatu kali ketika kami semua selesai, maka orang benar itu tetap berdiri selamanya. Itu pasti ya. Orang benar tidak ditimpa bencana apapun. Orang benar tempat kediamannya diberkati dengan banyak harta benda. Sehingga hari ini saudara mau takut apa? Kalau kita sebagai orang yang disakiti, senyatanya orang lagi memberkati kita.
Mungkin hari ini pasanganmu diambil orang, ternyata pas orang-orang pelakor itu lagi memberkati hidupmu. Kenapa? Karena ketika kita menuai kepastian, naburnya pilihan, tapi nuai nggak bisa pilih-pilih lagi. Sudah pasti ya Bu Eli, oh pasti sudahlah. Istri-istri, suami-suami yang lagi disakiti siapapun, baik itu mertuamu, senyatanya mertuamu sedang memberkati hidup kita. Karena suatu kali apa yang kita tuai dari perbuatan jahat, kita jadi orang benar yang tetap berdiri, rumahnya tidak ditimpa bencana apapun, kediaman kita sampai anak cucu diberkati dengan banyak harta benda. Loh, itu semua ada ayatnya loh, bukan kata-kata saya karena saya disakiti orang sehingga saya mau balas dendam dengan firman. Enggak. Kenapa? Karena ini firman, ini jelas apa yang membuat saya tetap berdiri jadi orang benar, sekalipun saya punya kesempatan untuk membalas orang-orang yang menfitnah, menyakiti hidup saya, karena saya nggak mau nanti menuai menjaring angin seperti sia-sia. Saya maunya menuai kepastian. Saya nggak mau menjaring angin. Enak kaya tapi orang berdosa, ngeri. Menuainya apa orang berdosa? Orang berdosa akan dijatuhkan, orang berdosa akan celaka, orang berdosa itu akan terkutuk, dan orang berdosa akan membawa kerusakan. Nggak enak semua, saudara. Menuai kepastiannya orang berdosa yang hari ini berdiri kipas-kipas di atas penderitaanmu. Firman Tuhan itu tadi dicatat ya, Amsal 12, Amsal 3 ayat 33, Amsal 15 ayat 6, Amsal 12 ayat 7 dan 21 itu dijadikan pegangan supaya kita tidak mengiri, malah ingatkan orang berdosa, hati-hati lo ya, kamu jangan terus hari ini naburmu kelihatannya kok tidak nuai-nuai, tapi kalau sekali nuai kepastian kamu akan babak belur. 4 hal: dijatuhkan, celaka, terkutuk, membawa kerusakan. Ini ndak enak semua, saudara. Dijatuhkan aja sudah ndak enak, apalagi kalau dijatuhkan bukan jatuh biasa, dibanting ndak bisa bangun kembali. Belum lagi senantiasa celaka. Bukan akan, tapi senantiasa. Orang berdosa itu senantiasa celaka. Bahkan orang berdosa itu nanti ditutup dengan kepastian kutuk ada di dalam rumah orang fasik. Tetapi kediaman orang benar diberkati dan ada banyak harta benda. Orang berdosa membawa kerusakan. Kira-kira menuai kepastian, kalau ini menjadi proposalnya iblis, saudara pikir-pikir enggak untuk melanjutkan dosa? Mikir-mikir enggak? Pastikan hari ini yang sudah menabur dalam benih dosa, yuk tobat yuk. Pilihanmu harus di-switch, masih ada kesempatan. Bukan semuanya sudah terlambat. Tuhan masih tetap membuka kesempatan selama masih ada nafas kehidupan. Hari ini dosamu merah seperti kermisi, akan jadi putih seperti salju. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kesempatan seperti anak yang terhilang. Yuk, bangkit kembali. Cari tuh Bapak, kembali kepada Bapak, supaya apa? Bapak di surga tetap membuka tangannya. Dia sudah mau menyambut kita semua, bukan dengan penghukuman, penghakiman seperti dunia. Tapi waktu kita bertobat, Bapak di surga menyambut dengan pesta, diberi jubah, diberi kasut. Keren ya? Saudara percaya kalau saudara kembali, suasana apa yang membuat hatinya Tuhan? Sampai saya bisa gambarin, kalau Bapak di surga, Bapak yang menyambut anak terhilang itu menyambut dengan pesta, jubah, kasut, berbicara sesuatu, itu berarti hati Tuhan. Waktu kita kembali mengakui kesalahan kita, hati Tuhan itu seperti orang yang berpesta, saudara. Senengnya itu bukan hanya senang. Orang pesta itu gimana? Seneng. Ya, senang sekali lihat anaknya yang belepotan, yang sudah makan ampas babi, masih ingat tuh kembali pulang, kembali kepada bapaknya. Hari ini yuk, siapapun kita, pastikan saudara jangan sampai menuai kepastian baru sadar, baru gini, aduh nyesel dulu sudah dengar khotbahnya Bu Eli. Saya pikir tuh enggak apa-apa nabur, enggak terjadi apa-apa kok selamanya. Saya waktu dengar khotbahnya Bu Eli, saya sudah hidup dalam dosa jadi pelakor sudah 5 tahun kok ya enak ya saya terusin Bu Eli. Ternyata Bu Eli bener, saya menuai kepastian hari ini ada paket dijatuhkan, enggak bangun, celaka semuanya. Aduh Bu Eli sudah terkutuk, membawa kerusakan. Jangan sampai.
Banyak orang ketika sudah menuai kepastian baru nyesel. Kalau boleh kembali masa lalu, saya pengen tarik masa lalu. Tapi kan tidak bisa, saudara. Sudah pasti. Gimana coba? Hari ini kalaupun kita bertobat, pintu anugerah tetap terbuka. Tapi yang pasti-pasti sudah kita alami dulu. Gimana? Sebelum kepastian itu terjadi, kita belok dulu. Tangkap ya, saya sudah selesai. Jadi sekali lagi, yuk, saya cuman berkata hari ini pikirkan baik-baik siapapun kita. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi dengar ini, lagi posisi disakiti, bergembira. Ya, saya ngajarin kan tiap hari, beberapa hari khotbah saya, happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Tangkap ya, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin membara. Happy, hari ini apa? Happy Sunday, Happy Monday, oh hari ini Monday. Happy Monday, Happy Tuesday, Happy Wednesday, Happy Thursday, Happy Friday, Happy Sunday lagi. Tiap hari sama Tuhan happy. Walaupun suami tidak pulang Bu Eli, happy. Toh suatu kali kita happy, kita lagi mengambil pilihan yang tepat kok. Orang bersuka cita di tengah badai, itu pilihannya orang benar. Hidup kan pilihan. Saudara mau dihantam badai seperti apapun, kalau pilihanmu tetap sukacita karena saudara mau jalanin firman, bersukacitalah ya senantiasa. Nah, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Ya, saya percaya ya ada pertanyaan. Bu Irin, ya saya minggu depan saya ada pelayanan di Amerika ya, doakan supaya perjalanan saya semuanya lancar ya. Nah, hari ini kita percaya bahwa kekuatan Tuhan itu pasti akan terjadi ya. Hari ini siapa yang lagi ngalami keadaan yang sulit, saya bukain satu ayat yang membuat kita bersyukur nanti keturunanmu akan menikmati. Ayat yang paling membuat saya suka di Mazmur 112 ayat 1-2. Kenapa saya bertahan hari ini jadi orang benar? Saya bertahan dengan rumah tangga saya karena saya membaca ayat ini. Mazmur 112 ayat 1-2. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Wow, keren. Saya waktu baca ayat ini, ternyata hidup ini pilihan saya, ndak salah. Bu Eli katanya teman-teman, Bu Eli bodoh, tapi pilihan saya ndak salah. Ternyata waktu pilihan saya benar, saya berbahagia. Orang yang takut Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara pastikan pilihan kita, yuk. Kita takut aja sama Tuhan, sangatlah suka akan segala perintahnya. Nggak ada perintahnya pilih-pilih. Bu, kalau ngampuni 5 kali saya bisa, tapi kalau 70 kali 7 kali nggak bisa Bu Eli. Saya bukan seperti Bu Eli tingkat dewa, nggak bisa. Saudara jangan seperti itu ya. Kita percaya hari ini pilihan kita adalah takut akan Tuhan, sangat suka segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar diberkati. Ada kata berbahagia, ada kata perkasa, ada kata diberkati. Jadi sekali lagi, ruginya apa? Hari ini takut Tuhan, sangat suka segala perintahnya. Makanya orang yang takut Tuhan sangat suka segala perintahnya. Hidup adalah pilihan. Happy ya, happy ye. Nggak usah takut, karena suatu kali orang yang happy ya, happy ye, walaupun jadi orang benar keset, it's okay. Karena suatu kali kita akan menuai kepastian. Jadi nggak ada pilihan lain. Yuk kita belajar yang kepastian. Jangan ambil pilihan semua ya, nabur pilihanmu harus tepat supaya ketika kita hidup takut akan Tuhan dan sangat suka segala perintahnya, nuainya pasti. Rumah orang benar diberkati dengan banyak harta benda, tetap berdiri selamanya, itu tadi ya, dan tidak ditimpa bencana apapun. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya, tutup puasa 40 hari. Saya berharap puasa yang kita lakukan bukan hanya mengejar sukses secara lahiriah, tapi sukses secara batinnya ya. Jangan suksesnya lahiriah aja, kaya sukses supaya doa-doamu dijawab, tapi kita juga belajar puasa supaya
doa-doanya Tuhan dijawab. Apa yang jadi doanya Tuhan tiap hari buat saudara dan saya? Pasti saya tahu Tuhan di surga berdoa, nak, supaya daging dan darah kamu dapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya percaya Tuhan itu lagi mendoakan kita, setiap kita semua, supaya kita dapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu bagian yang paling terbesar, yang kekal, jangan dilepaskan hanya demi nikmatmu di dunia. Maka yang kekal dilepas, yang dunia diambil. Pilihan dunia diambil, pilihan kerajaan Allah dilepas. Hari ini belajarlah takut akan Tuhan dan sangat suka segala perintahnya. Selamat berhappy ya, happy ye. Saya beberapa kali waktu saya khotbah happy ya, setiap orang kalau konseling sama saya, Bu, saya ingat happy ya, happy ye. Jadi waktu saya mau susah, saya ingat Bu Eli bilang happy ya, happy ye. Pilihan kok. Hidup ini pilihan. Mau senang di tengah disakiti ya pilihan orang benar. Orang benar pasti pilihannya tetap happy ya, happy ye, walaupun dalam keadaan apapun. Ya, saya percaya puasa ini menjawab doanya Tuhan supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging kita dihabiskan. It's okay, kasih waktu buat Tuhan karena Tuhan lagi menghabiskan daging. Yuk kita nyanyi satu lagu ya. Saya ingat tadi puasa, saya posting di story saya lagu ini, tiba-tiba ingat ya. Saudara percaya lagu yang seperti ini? Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini. Wah, lupa saya ya. Memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Saya percaya malam ini siapapun yang gabung di join di live ini lagi punya kuasa Allah yang mengalir. Tuhan lagi mengalirkan kuasanya dari tempat maha tinggi, bukan untuk engkau kaya, bukan untuk engkau sukses, bukan untuk engkau terkenal, bukan untuk pabrikmu makin diperbesar, tapi Tuhan lagi mengalirkan kuasa dari setiap saudara dari tempat maha tinggi supaya kita jadi orang yang mampu untuk mengambil pilihan yang tepat, yaitu jadi orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka akan segala perintahnya. Ya, saya percaya malam ini Tuhan sudah mengalirkan dari kuasa dari tempat yang maha tinggi ya. Mengalir kuasa, nanti tidur nyanyi lagu itu ya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Saya percaya waktu Tuhan hari-hari ini mengalirkan kuasanya supaya kita semua mampu mengambil pilihan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati. Besok onsite Selasa ketemu saya ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami malam ini mendengar bagaimana kami gak mau lagi mengambil keputusan untuk keputusan yang salah. Menabur itu pilihan, tapi menuai itu kepastian. Kami mau Tuhan bahwa pada akhirnya kami tidak jatuh pada waktunya, tapi berdiri pada waktunya sebagai orang benar. Terima kasih Bapak, biar malam ini kami belajar satu hal. Kalau sampai hari ini kami masih di proses itu karena kami diberi kesempatan untuk hari ini untuk menikmati bagian dalam kerajaan Allah. Terima kasih proses buat semua proses hidup yang kami alami hari ini karena Engkau sayang terhadap kami. Kami juga mau berdoa malam ini Tuhan, Engkau mengalirkan kuasa dari tempat yang maha tinggi buat setiap kami. Kami sudah menyelesaikan puasa 40 hari Tuhan. Kami percaya ada urapan dari tempat maha tinggi yang akan menjadikan orang-orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka akan segala perintahnya, sehingga setiap kali kami tidak mengutamakan kedagingan harga diri kami, tapi kami belajar untuk rendah hati. Terima kasih Bapak, kami percaya dengan puasa ini akan terjadi breakthrough, akan terjadi titik balik, akan terjadi turning point buat setiap kami. Kami akan mengalami yang sesuatu yang tidak pernah kami lihat, itu akan kami lihat, sesuatu yang tidak pernah kami dengar akan kami dengar, dan sesuatu yang tidak pernah timbul
timbul dalam hati, itu akan kami lihat, itu akan timbul dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biar kami sebentar mau berpisah satu dengan yang lain, kami percaya kami menerima berkat pada waktu tidur, berkat yang dicintainya pada waktu tidur kami menerima. Bahkan kami tidak lupa berdoa buat PD Victory Tuhan, berdoa buat retreat yang segera tanggal Agustus nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah siapkan retreat akbar untuk membawa banyak jiwa-jiwa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya ya. Jangan lupa cepat nanti daftar retreat, karena nanti di retreat ada spesial. Saya lagi mempermainkan satu atraksi yang berkaitan dengan surrender. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.